Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 428, Mengapa kau menempel padaku? Itulah sebabnya aku akan mengajakmu ke pertemuan bisnis beberapa hari lagi. Aku tahu itu, Xiao Xiao, tapi tidak bisakah kau melakukan sesuatu pada mantan pacar Feng Sanshan yang brengsek itu? Dia benar-benar menantangku. Dia bahkan mengatakan aku menghancurkanmu. Mu Qi merasa kesal bahkan setelah memikirkannya. Di masa lalu, Duan Shaoan mendapatkan balasan yang setimpal karena Lu Qianqian terlahir dalam keluarga kaya yang mampu menghancurkan keluarga Duan. Di sisi lain, Feng Sanshan mengkhawatirkan, baik dari segi kecerdasan maupun kecerdasan emosional. Bahkan jika dia memiliki koneksi yang baik di sekolah, apa gunanya sekarang? Sejak kapan kamu menjadi begitu dekat dengan Feng Sanshan? Saya merasa kita akhirnya bisa memanfaatkannya dan menyebarkan disinformasi pada Old Seng. Seng Xiao tidak mempercayai omong kosongnya, namun dia memutuskan dia pasti akan melunasi hutangnya demi Mu Qi. Bagaimanapun, bajingan itu telah membuat Kier marah. Feng Sanshan mengira bahwa setelah sekian lama mengganggu Mu Qi, dia pasti akan memberitahu semua orang tentang kehamilannya di luar nikah dan keguguran. Namun, ketika dia sampai di sekolah, dia menyadari bahwa Mu Qi sama sekali tidak tertarik dengan hal itu. Pada akhirnya, dia mengukur hati seorang pria dengan standarnya sendiri yang mengerikan. Saat dia mengingat semua hal yang telah dialami, Mu Qi pada akhirnya terbukti menjadi orang yang telah memperlakukannya dengan baik. Meskipun demikian, dia akan terus menindaklanjuti bisnisnya dengan keluarga Seng. Setelah membantu Seng tua mengawasi Mu Qi begitu lama, dia merasa bahwa dia tidak perlu menyerahkan uang orang tua itu, meskipun apapun yang dia katakan kepada orang tua itu penting. Setidaknya, dia sekarang benar-benar muak dengan Seng Kai dan istrinya. Namun, dari sudut pandang Seng Kai, ini adalah kesempatan langka baginya untuk menemani Gu Ziling. Dia tentu saja tidak senang karena Feng Sanshan dan anak orang kaya bajingan itu merusak malam itu, tetapi untungnya dia dan istrinya selalu seirama di ranjang. Bahkan, dia lega karena Gu Ziling tidak marah atas masalah di hotel. Terlebih lagi, Gu Ziling jarang membuat masalah selama 6 bulan terakhir karena dia menjadi istrinya yang berpikiran tunggal, membantunya mengelola seluruh keluarga Seng. Tidak mungkin jika hatinya tidak tergerak. Namun, anak yang mereka nantikan tidak kunjung lahir, dan Seng Kai menjadi sedikit khawatir. Ketika Seng Kai tiba di meja sarapan keesokan paginya dengan pipi yang memerah, dia memberitahu Seng tua ketika dia melihat lelaki tua itu minum teh di kursi utama, "Kakek, Ziling dan aku bertemu dengan gadis yang sering kamu temui di Empire tadi malam. Sepertinya dia bertengkar dengan pacarnya karena putus cinta dan kepribadiannya sangat buruk. Apakah kamu yakin dia bisa diandalkan?" Lelaki tua itu mendongak untuk menatapnya dan berkata dengan dingin, "Apa hubungannya itu denganmu? Kau hanya perlu menjaga Huang Yao tetap bersama. Dan kau tidak perlu khawatir tentang kepribadiannya selama dia adalah musuh Mu Qi." Seng Kai mengangguk mendengar kata-kata itu. Benar. Dan usahakan untuk pulang lebih awal, agar Ziling punya teman. Bukankah lelaki tua itu mendesak mereka untuk memiliki anak lagi? Meski begitu, Seng Kai menjawab, "Mengerti, kakek." Setelah kakek menyuruh gadis itu mengawasi Mu Qi begitu lama, apakah ada kabar tentang kakak ke-8? Amarah segera muncul di wajah lelaki tua itu saat mendengar nama saudara ke-8 disebutkan. Lagi pula, kata Seng Xiao, dan kakak ke-8 dilarang di keluarga Seng. Tidak berani bertanya lebih banyak, Seng Kai diam-diam menghabiskan sarapannya. Tak lama kemudian, kakak ketiga turun ke bawah dan tampak mengantuk. "Carilah gadis yang baik di pertemuan bisnis 2 hari lagi. Kamu sudah tidak muda lagi, tetapi masih lajang, tidakkah kamu merasa malu? Kita tidak lagi mengincar Zongteng," tanya kakak ketiga dengan nada sinis. "Mengapa aku punya cucu sepertimu?" Kakak ketiga mengerutkan bibirnya tetapi tidak berkata apa-apa. Meskipun konflik dalam keluarga telah mereda sejak Seng Xiao pergi, itu terutama karena naluri bertahan hidup kakak ketiga yang kuat dan seberapa baik dia dalam meredakan keadaan. Bagaimanapun juga, ia tahu bahwa kedamaian ini hanya sementara. Keluarga itu akan meledak lagi setelah pertemuan bisnis. Menyusul drama antara Feng Sanshan dan mantan pacarnya yang bajingan di Empire beberapa hari lalu, bajingan itu telah membuang semua barang-barangnya di luar rumahnya, dan dengan sengaja memanggilnya untuk mengambil barang-barangnya. Sebenarnya dia punya niat untuk mempermalukannya. Bagaimanapun, Feng Sanshan telah membuatnya menderita segala macam ejekan di depan umum. Gadis cantik yang dipacarinya saat itu pun mengabaikannya sepenuhnya. Feng Sanshan sedang berada di laboratorium forensik saat menerima teleponnya, dan mendapati Mu Qi sedang menatapnya saat ia menutup telepon. "Apakah mendengarkan pembicaraan orang lain adalah kebiasaanmu? Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kau menyimpan nomor bajingan itu di ponselmu." Mu Qi berkata, menggelengkan kepalanya dan melipat tangannya. "Dan bisakah kau begitu bodoh sehingga kau peduli dengan hal-hal itu? Menurutku hal-hal itu tidak penting, tetapi satu-satunya foto yang diambil orang tuaku bersama ada di dalam koperku. Aku harus mengambilnya kembali."
Jawab Feng Sanshan. Dia tidak cukup baik untuk membiarkanmu mengambilnya kembali. Aku akan membuangnya saja jika itu aku. Bukankah sudah jelas mengapa bajingan itu melakukan semua itu? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Dengan itu, Feng Sanshan melepas jas labnya dan meninggalkan laboratorium forensik. Mukiki tentu saja tidak akan berusaha mencari perhatian jika tidak ada yang mau mendengarkannya. Namun, dia tetap menelepon Seng Xiao meskipun dia merasa itu hanya membuang-buang waktu. Suce menerima perintah dari Seng Xiao dalam waktu singkat dan menghubungi orang tua bajingan itu. Pada akhirnya, anak orang kaya dari seorang pengusaha kecil terlalu mudah. Setelah mengembalikan mobilnya kepada bajingan itu, Feng Sanshan memanggil taksi untuk pergi ke rumah bajingan itu. Begitu dia melihatnya datang, dia menunjuk ke tempat sampah di dekatnya dan berkata, "Aku sudah membuang barang-barangmu di sana. Kau mau? Ambil saja sendiri." Feng Sanshan tahu bahwa dia akan dipermalukan seperti itu, dan mengakui dalam hati bahwa dia sudah tidak sabar lagi menghadapi bajingan itu. Itulah sebabnya dia pergi ke tempat sampah tanpa berkata apa-apa dan mulai mengais-ngais mencari foto itu. Namun, saat seluruh tubuhnya mulai berbau, bajingan itu mengeluarkan foto dari sakunya dan bertanya padanya, "Mencari ini?" Mata Feng Sanshan akhirnya memerah ketika dia melihat foto di tangannya. "Kembalikan. Aku tahu kau peduli pada orang tuamu. Sayang sekali tidak ada gunanya menyimpan foto ini karena mereka sekarang sudah punya keluarga sendiri. Kenapa tidak biarkan aku merobeknya untukmu?" Dengan kata-kata itu, bajingan itu merobek foto itu menjadi dua. "Sudah berapa tahun kita bersama? Mengapa kau harus melakukan ini padaku?" Feng Sanshan bertanya dengan suara bergetar. "Dan mengapa kau terus menempel padaku?" Si bajingan itu duduk di tamannya sambil terlihat santai. "Aku sudah membayar ganti rugi padamu, tapi kau masih saja bertindak tanpa malu.